Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi pada video tutorial kali ini, yaitu kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada kartu jaringan menggunakan VirtualBox. Ya, kemarin kita sudah meremote komputer menggunakan putih ya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi prosesnya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan ini topologinya ya. Jadi ini komputer server kita di virtual, kemudian ini real komputer. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membuat dua kartu Ethernet. Yang pertama ENP0S3 atau ETH0 ya, dengan IP DHCP ya. IP kita kemarin dapat 1.9, kemudian satu lagi yang keluar ya, IP yang 1.9 ini ya dapat dari router ya, kemudian dapat ke komputer yang real juga ya 1.9. Oke, kemudian dari server virtual kita akan membangun kartu jaringan baru, yaitu nanti munculnya adalah ENP0S8. Saya akan membuat IP 10.1 kemudian DHCP ya, memberikan IP pada komputer virtual juga Windows 7 dan komputer yang real ya. Pada adapternya ya, sini saya setting ya. Pada kartu jaringannya ini ada dua ya. Adapter 1 itu terbridge ya, terbridge seperti gini. Terbridge artinya dia jembatan sendiri-sendiri, dapat IP dari router 1.19 dan 1.9 pada komputer realnya, sehingga ini mendapatkan internet. Yang kedua, adapter kedua itu adalah saya klik sini, fungsikan, sehingga muncul jaringan dua. Awalnya kan gini kosong, kita fungsikan seperti gini ya. Kemudian kita atur menggunakan adaptor hanya host atau host only ya. Kemudian namanya di sini, karena di sini saya yang dulu itu ada trouble sehingga ada 4 kartu VirtualBox only adapternya, maka di sini saya pilih yang terakhir. Kemudian tingkat lanjut izinkan semua ya. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita mulai saja langsung. Hanya itu aja tambahannya ya. Jadi kartu virtualnya hanya itu saja yang ditambahkan. Ini masih lanjutan yang kemarin ya, yang setelah kita remote komputernya ya. Oke, sambil kita apa sih DHCP server itu? Ini saya ambil dari salah satu blog ya. Di sini saya sudah tuliskan blognya, kemudian saya tambahi sendiri. Ini ada Zonemin ya, tutorial konfigurasi DHCP server ya. Kemudian di sini apa sih DHCP server itu? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan mengalokasikan alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan komputer lokal tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP secara manual kepada komputer-komputer kliennya. Artinya, apabila komputer server ini tidak memberikan IP secara DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, artinya komputer yang ada di sini itu saya berikan IP secara manual dengan IP yang sama ya, dengan IP yang berbeda ya, dengan subnet yang sama. Jadi dengan adanya DHCP server kita memudahkan, sehingga komputer yang terhubung dengan komputer server melalui sebuah hub, maka di sini dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Ya, di sini saya sudah tambahkan ya, tambahkan kartu jaringan yang semula 1 menjadi 2.
Kemudian di sini juga ada pengaturannya ya, hanya host only adapter. Kemudian perintah kartu jaringan kita ya, IP A apakah ada 3 ya, ini ada loopback. ENP0S3 ini yang kita secara otomatis, yang kemudian ENP0S8 ini kartu jaringan yang kita tambahkan. Oke. Sekarang kita remote dulu komputernya menggunakan putih ya. Alamatnya, kita cek dulu apakah komputer kita sama ya, sama seperti kemarin ya, 1 2 3 4 5. Kemudian IP A ya, di sini dapat 1.19 sama ya. Kemudian ENP0S8 dia tidak ada IP-nya, jadi sama yang seperti apa yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan meremote dulu komputernya 192 168 kemudian 119 open. Kenapa ini tidak masuk ini? Oke, coba saya cek IP A 119. Oke, kemudian komputer Windows kita cmd if IP config. WiFi 19, iya, coba kita ping ke ping 192 168 119 replay. Oke, berarti ada kesalahan pada putih barusan ya. 192 168 119 portnya 22. Oke, barusan masuk. Login very 12345, passwordnya tidak kelihatan ya di sana ya. Oke, kita akan beralih ke mode root ya, su 1234. Oke, sudah. Dari sini kita akan enak mengkonfigurasinya ya. Oke, perintah yang pertama yaitu kita akan mengatur kartu jaringan kita dengan IP yang sesuai dengan gambar tadi ya. Perintahnya adalah nano etc network ya interface. Maka di sini akan muncul hanya ENT3 ya. Jadi ini saya tambahkan, saya kasih parameter dulu biar tidak dibaca, yaitu kartu jaringan 2. Oke, ini sama juga ya tutorial. Kemudian kita tambahkan ya, ditambahkan di bawah ini inet DHCP itu seperti tadi ya. Oke, di bawahnya ini inet DHCP ya, kita kasih perintah auto ENP 0S8 ya, efface ENP 0S8 inet static, karena akan kita atur IP-nya ya. Oke, kemudian address-nya. Oke, address IP address-nya adalah 192.168. Saya pakai 10.1 pada komputer servernya ya. Kemudian netmask ya 255.255.255.0. kemudian network 192.168.10.1 ya. Jangan lupa disimpan dengan perintah Ctrl X kemudian yes enter ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini sama. Kemudian kita reboot ya, dengan perintah etc networking restart ini ya. Oke, kita reboot.
sampai restart. Biasanya ini agak lama ya. Kalau saya lebih baik saya restart menggunakan sistem CTL Reboot. Jadi biar jaringannya langsung connect. Karena ini agak berat ya. Oke, saya cancel, tidak bisa. Kita tunggu aja, nanti saya reboot aja pakai sistem CTL Reboot. Oke, sebentar saya stop dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ternyata di sini koneksi putihnya langsung error ya. Oke, biasanya ini langsung aja saya reboot aja ya. 1 2 3 4 IP A. Maka di sini punyanya putih ENP 0S3 dia tidak bisa, jadi inaktif ya. Nah, tapi di sini IP-nya sudah masuk 10.1, maka perintahnya adalah sistem CTL Reboot. Mending pakai itu aja, sistem CTL Reboot. Jadi biar langsung teratasi. Nanti kita panggil lagi di putih ya, pasti sudah bisa. Oke, 192 168 119 open. Oh, masih belum, wait few minutes. Oke, 192 168 saya ping dulu CMD ping 192 168 1.19. Oke, sudah replay 192 168.1.19. Oke, sudah bisa kan? Lanjut. Very 12345, salah, 12345 su 1234. Oke ya, lebih baik kita langsung aja restart atau reboot di Linuxnya biar bisa komen ya, biar bisa masuk semua. Oke, kita lihat IP A. Nah, di sini akan muncul yang 3 dapat masih IP yang sama 19, kemudian yang 8 juga 101 ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal ya, instalasi ISC DHCP server ya. Nah, ini dapat ini dari yang bikin buku bikin blog ya, Sonemin. Oke, langsung aja kita ketik ya, install ya. Tapi sebelum install pastikan dulu aplikasi kita terupdate ya, apt min-get update ya, min-y biar langsung ya. Sekarang apt min-get upgrade min-y biar kalau ada update sudah kosong. Maka di sini saya akan install ya paket DHCP, apt min-get install ISC DHCP min server. Tak kasih tanda yes ya, biar tidak menekan Y lagi, enter. Jadi dia langsung hanya kecil 1,27 MB paketnya ya. Oke, di sini akan muncul valid ya. Artinya apa? Karena kita masih belum konfigurasi ya. Jadi karena kita masih belum konfigurasi, jadi ada beberapa valid ya. Artinya ini dia CP
tidak aktif ya. Artinya India masih belum aktif. Memang karena belum aktif karena kita belum konfigurasi di sini etc ISC itu ya. Oke, perintah selanjutnya di sini sudah saya jelaskan, ada error juga. Kemudian perintah selanjutnya adalah mengedit ya nano etc DHCP conf seperti tadi itu ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan, maka muncul di sini apa yang kita edit. Yang kita edit di sini kita akan cari di poin slightly ya. Pada sini di bawahnya pilih subnet. IP kita yang buat kan tadi 10.1, maka subnetnya adalah 10.0, netmasknya adalah ini. Kemudian ringnya saya buat IP-nya ringnya 10 sampai 20 aja. Jadi cuman ya berjalan sekitar 10 IP address. Kemudian ini nanti muncul DNS-nya, DNS-nya belajar TKJ, domainnya nanti belajar.tkj, routernya kan 10.1 tadi ya. Kemudian broadcast-nya 255. Ini default lifetime-nya 6.000 detik, maksimal release 7.200 detik. Oke, langsung aja kita konfigurasi ya. Slightly. Kita cari slightly. Ini slightly ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Oh, salah. Maaf, bukan yang ini. Slightly. Maaf, bukan yang ini. Nah, ini loh. Yang bawahnya lagi. Ya, slightly dividend configuration. Oke, kita ubah sesuai dengan IP kita tadi ya. Karena 192.168.10.0 255.255.0 ya, nih ya. Kemudian ringnya 192.168, kemudian 10.10, kemudian yang selanjutnya 192.168.10.20. Nah, ini yang tadi ya, example itu kita ganti ya, internal.org, internal example, saya belajar.tkj misalkan. Yang bawah juga sama, saya kasih belajar.tkj. Oke, 192.168.10.1 routernya kan ya, broadcastnya 255 2.168.10.255 ya, max. Oke, sudah. Nah, ini sudah semua sesuai dengan ini ya. Di sini sudah jelaskan subnet ID juga ada ya. Kemudian langkah keempat, setting default interface yang digunakan untuk DHCP ya. Nah, ini kemudian internet yang diberikan untuk DHCP itu DHCP kan Oke, simpan, yes. Oke, langkah selanjutnya yaitu menyeting ya default ISC-nya. Ya, kalau tadi kita menyeting ini
di ETC, sekarang kita lakukan di ETC default ya, default. Kalau tadi kan DHCP alamat IP-nya, sekarang kita akan setting interface yang memberikan DHCP. Interface yang memberikan DHCP. Mana interface yang memberikan DHCP? Yaitu ENSP 0 sesuai yang ada di sini ya. Nah, ini adalah yang memberikan DHCP. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah sampai sini. Ya. Oke, sudah ya. Nah, itu. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini yang berikan ini DHCP conf ini harus dibuka dulu. Kemudian ini juga interface IP versi 4 karena kita menggunakan IP versi 4 ya. Maka di sini kita pakai ya, di sini sudah jelas ya. Oke, ENP 0S8. Oke, simpan terus ya. Setelah disimpan, langkah selanjutnya yaitu restart ya. ETC init D ISP ESC DHCP server restart. Oke, guys, pastikan bernilai oke ya, bukan valid. Kemudian kita lihat apakah statusnya running apa tidak DHCP servernya. Perintahnya adalah ETC init D DHCP server. Kalau tadi restart, sekarang status. Nah, ini statusnya aktif. Kalau tadi kan statusnya merah, tidak aktif, sekarang aktif. Ya, kalau aktif berarti kita cek. Ya, sekarang kita cek untuk apakah memberikan IP kepada komputer virtual kita. Nah, di sini saya ada dua. Ini ada Windows 7 juga. Saya akan mulai konfigurasi juga di Windows 7. Jadi ada dua mesin virtual yang berjalan pada komputer saya. Start normally. Kemudian bisa juga kita lihat di kartu jaringan kita ya, apakah dapat IP secara otomatis juga. Kita cek ya. Ya, ada pada ceng adapter setting ya, VirtualBox host only 4. Ini pakai name detail, masuknya di sini punya saya. Jadi local connection 234 sudah tidak ada ya, jadi dia masuk di local connection. Status ini masih belum dapat IP dari yang sana. Terus only 2 disable. Nah, ini kan host only adapter 4 ini ya. Disable dulu. Disable, kenapa enggak bisa? Enable. Belum dapat IP, saya gini aja. Properties, kemudian versi 6, versi 4. Oke, diagnosis biar dia dapat ya. Kemudian saya lanjutkan juga ya. Kita cek di VirtualBox, tampilkan cancel.
Di VirtualBox juga sama ya, pakai host only adapter ya. Coba kita cek status ini problem font di kartu jaringan 4. Wah, sama semua berarti. Oke. Nah, ini ya. Dia CV form nah ini web ins club. Coba open Network Center. Ini sama kartu jaringannya menggunakan itu ya. Change adapter. Sekarang jadi network 5. Ini berarti network 5. Oh, berubah lagi. Oke, adapter 4 ini saya ubah menjadi adapter 5. Udah ada di sini 5, betul 4. Oke, kita tunggu few menit. DHCP statusnya juga ini sepertinya sudah memberikan IP ya. Nah, not author, ini loh, not artinya dia tidak memberikan IP. Coba cek status ya, 10.10 TKJ ya, kemudian ini 10.1. Oke, ini berarti ini tadi DNS nya belajar TKJ. Oke, berarti ini sudah masuk. Sekarang coba kita lakukan ping ya, ping 192.168.10.1. lakukan pengujian, replay, artinya komputer kita sudah terkoneksi. Coba IP config. Nah, dapat IP 10.10 di komputer yang sini. Nah, DNS-nya belajar TKJ. Kemudian kita cek juga di komputer realnya ya. Ternyata IP config. Oh, ini masih yang sini, lupa. Saya cek CMD IP config internet adapter host only network 5. Oh, ini bukan disable. Mana 11 kok host only 2. Bukan 2. Oke, saya cek lagi. Cek adapternya. Ini statusnya. Oh, bukan yang sini. Ini tidak bisa di disable. Berarti ada pada bagian sini. Coba disable, apakah bisa? Harusnya bisa ke sini. Ini ada kesalahan kartu jaringan ini, makanya hapus change setting disconnection. Ini harusnya bisa dihapus dulu ya. Ini harusnya tidak ada ya. Saya lihat aja. Harusnya di sini muncul VirtualBox. Nah, ini yang 5 sudah.
Urusan 4 coba enabling. Nah, sudah dapat ya. DNS-nya IP-nya 10.11 ya. Nah, tuh kan kita ping ya ke komputer server ya. MD ping 192.168.10.1. Nah, sudah replay ya, coba ping lagi. Oke. Sudah, berarti memang tadi ada kendala di kartu jaringan saya ya. Oke anak-anakku, demikianlah video tutorial kali ini mengenai DHCP server. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.